Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Kali ini kita bakal bahas sebuah cerita yang mungkin udah sering banget kita dengar, tapi mungkin kita belum pernah lihat sedetail ini. Ini adalah sebuah narasi kuno yang mencoba menjawab satu pertanyaan besar. Dari mana sih datangnya semua penderitaan di dunia ini? Yuk kita mulai. Coba deh, pernah nggak sih kita mikir, kenapa ya ada rasa sakit? Kenapa hidup itu kadang-kadang rasanya berat banget? Dan kenapa pada akhirnya kita semua harus mati? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Nah, teks kuno yang mau kita bedah hari ini menawarkan satu penjelasan yang sangat-sangat berpengaruh. Oke, jadi cerita ini mulainya di sebuah tempat yang digambarkan sebagai surga, Taman Eden. Settingnya tuh udah paling sempurna deh. Aturannya juga kelihatannya simple, cuma satu larangan. Tapi ya, namanya juga drama, pasti ada satu tokoh yang datang buat bikin kacau. Nah, ini dia nih biang keladinya. Bukan sembarang binatang, tapi seekor ular. Dan di teks ini ada keterangan penting. Ular ini disebut sebagai yang paling cerdik. Ini kata kunci loh. Jadi ular ini nggak digambarin sebagai monster jahat yang serem, tapi lebih sebagai manipulator ulung yang pinter banget memutarbalikan kata-kata. Dan disinilah titik konfliknya dimulai. Coba lihat perbandingan ini deh. Di satu sisi, ada perintah Tuhan yang jelas banget. Jangan makan, atau kamu akan mati. Simple kan? Tapi di sisi lain, si ular ini langsung menyangkal. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini bukan cuma beda pendapat ya, ini tuh benar-benar benturan dua realitas. Pertanyaannya jadi, siapa yang harus dipercaya? Dan rayuannya tuh, wah, gak main-main. Si ular ini gak cuma bilang, kamu gak bakal mati kok. Dia nawarin sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih menggoda. Janjinya itu semacam mic level. Kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi, ini bukan lagi soal melanggar aturan makan buah, tapi soal ambisi buat merebut pengetahuan ilahi, buat bisa nentuin sendiri mana yang baik dan mana yang jahat. Oke, sekarang kita masuk ke momen paling krusial. Godaan udah dilontarkan, keraguan udah ditanam di pikiran. Sekarang, semuanya bergantung pada satu keputusan. Keputusan yang bakal mengubah arah cerita ini selamanya. Yang menarik dari teks ini, kita seolah-olah diajak masuk ke dalam pikirannya si perempuan loh. Jadi keputusannya tuh bukan asal comot saja, ada prosesnya, ada 3 tahap. Pertama, pertimbangan fisik, buahnya kelihatan enak. Kedua, dari segi estetika, kelihatannya sedap dipandang. Dan yang ketiga, ini yang paling kuat, daya tarik intelektualnya. Buah itu katanya bisa ngasih pengertian. Jadi ini godaan yang nyerang dari semua sisi, fisik, visual, dan pikiran. Dan kejadian deh, dia memakannya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Dia juga ngasih buah itu ke suaminya. Nah, poin ini penting banget, karena sekarang ini bukan lagi kesalahan satu orang, ini jadi pelanggaran bareng-bareng. Mereka berdua sama-sama melewati batas yang udah ditentuin. Terus, apa yang terjadi? Apa mereka langsung mati saat itu juga? Ternyata enggak, paling enggak secara fisik. Perubahan yang paling pertama terjadi itu justru di dalam diri mereka. Teksnya bilang, mata mereka terbuka. Tiba-tiba, cara mereka melihat diri sendiri dan satu sama lain jadi beda. Disinilah rasa malu pertama kali muncul, yang bikin mereka refleks pengen menutupi diri. Tapi, suasana tenang setelah pelanggaran itu gak bertahan lama. Suara langkar Tuhan kedengeran di taman. Dan disinilah babak berikutnya dimulai. Konfrontasi dan pertanggungjawaban. Pertanyaan pertama dari Tuhan tuh simple banget, tapi dalam artinya. Di manakah engkau? Ini jelas bukan hanya soal lokasi fisik ya, bukan kayak main petak umpat. Ini lebih ke pertanyaan soal kondisi mereka. Pertanyaan ini nunjukin ada jarak yang sekarang tercipta. Dulu, mereka bisa santai sama Tuhan. Sekarang mereka malah sembunyi. Pertanyaan selanjutnya, wah ini langsung nusuk ke inti masalahnya. Siapa yang ngasih tahu kamu kalau kamu telanjang? Dengan pertanyaan ini, Tuhan seolah-olah nunjukin. Kesadaran barumu soal rasa malu ini pasti ada hubungannya sama tindakan terlarang tadi kan? Pengetahuan ini datang dari sumber yang salah. Dan akhirnya, setelah ke si laki-laki, Tuhan beralih ke perempuan dengan pertanyaan yang super langsung. Apa yang udah kamu perbuat? Nah, sekarang udah nggak ada lagi tempat buat bersembunyi. Terus gimana jawabannya si laki-laki? Bukannya langsung ngaku, dia malah lempar tanggung jawab. Perhatiin deh kata-katanya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ini cerdik banget, dia bukan cuma nyalahin si perempuan, tapi secara gak langsung dia juga nyalahin Tuhan. Kan engkau yang naruh perempuan ini di sini. Gimana dengan si perempuan? Ya sama aja.
dia juga nyalahin yang lain, nunjuk ke penyebab sebelumnya. Ular itu yang nipu aku. Dan lengkap sudah, rantai saling menyalahkan pun terbentuk. Gak ada satupun yang mau ambil tanggung jawab penuh atas perbuatan mereka. Oke, setelah sesi tanya jawab dan saling lempar salah, sekarang kita sampai ke bagian konsekuensinya. Setiap pihak yang terlibat dalam drama ini sekarang harus menerima akibat dari perbuatan mereka. Inilah harga yang harus dibayar. Nah, hukumannya dijatuhin satu persatu nih. Buat si ular, hukumannya itu direndahkan secara fisik. Dia bakal menjalar pakai perutnya. Buat si perempuan, penderitaannya bakal berhubungan sama dua hal yang paling mendasar dalam hidupnya. Rasa sakit waktu melahirkan dan konflik dalam hubungannya sama suaminya. Dan buat si laki-laki, perjuangannya adalah melawan alam. Tanah yang tadinya gampang diolah, sekarang jadi terkutuk dan dia harus kerja keras buat bisa makan. Jadi intinya, inilah realitas baru buat manusia. Hidup bakal penuh dengan kerja keras, penderitaan, dan ancaman soal kematian yang dulu cuma peringatan, sekarang jadi sebuah kepastian. Manusia yang diciptakan dari debu, pada akhirnya bakal kembali jadi debu. Kematian resmi masuk ke dalam cerita. Tapi, di tengah-tengah semua hukuman ini, ada satu momen yang menarik banget loh. Sebelum mereka diusir, Tuhan sendiri yang membuatkan pakaian dari kulit binatang buat mereka. Ini momen yang kompleks ya. Di satu sisi ada hukuman, tapi di sisi lain ada tindakan kepedulian. Ini seolah-olah nunjukin kalau meskipun hukuman mereka udah rusak, masih ada sisa perhatian. Dan inilah babak penutupnya, pengusiran dari Taman Eden. Alasannya juga disebutin secara spesifik, yaitu untuk mencegah manusia makan buah dari pohon kehidupan. Kalau mereka makan itu, mereka bakal hidup abadi dalam kondisi yang sudah jatuh. Akhirnya, pintu surga ditutup dan dijaga oleh kerup dengan pedang yang menyala-nyala. Aksesnya benar-benar terputus. Jadi ceritanya ditutup dengan sebuah pengusiran, tapi justru ninggalin satu pertanyaan besar yang bikin kita mikir. Manusia sekarang terpisah dari Tuhan dan dari sumber keabadian. Tapi, munculnya pohon kehidupan yang sekarang dijaga ketat ini justru membuka misteri baru. Sebenarnya apa sih pohon ini? Dan apakah jalan untuk kembali ke sana suatu saat nanti bakal terbuka lagi? Nah, pertanyaan itulah yang ditinggalkan oleh cerita kuno ini buat kita renungkan.